Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Laboratorium Mikrobiologi Pangan Universitas Padjadjaran. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum pembuatan salah satu produk fermentasi berbahan dasar susu, yaitu yogurt. Oke, kalau gitu kita lihat videonya. Tahap pertama, kita akan melakukan sterilisasi basah. Sterilisasi basah ini merupakan sterilisasi dengan menggunakan air panas pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Isi panci menggunakan air, kemudian kita didihkan. Setelah mendidih, kemudian kita siapkan alat-alat yang akan kita sterilisasi. Di sini kita akan mensterilisasi jar yang akan kita gunakan untuk pembuatan yogurt. Sterilisasi ini akan kita lakukan selama kurang lebih 15 menit. Sebaiknya gunakan panci yang besar, kemudian isi air sampai penuh. Setelah 15 menit, kemudian kita angkat menggunakan krustang. Setelah itu kita tutup menggunakan aluminium foil. Nah, setelah itu kita masukkan jar yang lain ke dalam air mendidih. Kita lakukan perebusan atau sterilisasi basah selama 15 menit seperti tadi. Setelah 15 menit, kita angkat, kemudian kita tutup menggunakan aluminium foil. Nah, teman-teman, inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan yogurt. Di antaranya adalah gula pasir, kemudian ada bahan dasar pembuatan yogurt yaitu susu sapi. Di sini kita menggunakan susu sapi segar full cream, susu skim, dan terakhir adalah starter. Di sini starter yang kita gunakan adalah starter yang komersil. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan pasteurisasi pada susu segar, di mana pasteurisasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara memanaskan susu di atas pemanas hot plate. Di sini, susu kita panaskan sampai suhu 85 derajat Celcius, kemudian kita pertahankan selama 15 menit. Setelah suhu mulai naik, kemudian kita masukkan gula pasir, kemudian magnetic bar ke dalam beker gelas. Kemudian kita tutup kembali, kita putar tombol stirrer agar gula pasir larut sempurna dan menjadi homogen. Panaskan susu sampai suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Ketika sudah mencapai suhu yang kita inginkan, panaskan selama kurang lebih 15 menit. Setelah proses pasteurisasi selesai, susu harus langsung didinginkan. Caranya dengan merendamnya di dalam air dingin, di dalam wadah seperti ini. Kita dinginkan sampai suhunya sekitar 40-45 derajat Celcius. Nah, cara pasteurisasi yang kedua adalah dengan cara memanaskan susu di atas kompor.
Caranya dengan menuangkan susu kurang lebih 400 ml, kita tuang ke dalam panci yang bersih, kemudian kita panaskan di atas kompor. Caranya sama seperti tadi, kita panaskan susu sampai suhunya 85 derajat Celcius dan kita pertahankan selama 15 menit. Selanjutnya, kita tambahkan gula pasir. Kita aduk sampai semua gula pasir larut sempurna. Setelah itu, sama seperti tadi, kita harus segera mendinginkan susu pasteurisasi dengan cara merendamnya di dalam air dingin seperti ini. Biarkan suhunya turun dengan panci tertutup seperti ini sampai suhunya 40–45 derajat Celcius. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap inokulasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu starter, kemudian susu yang telah dipasteurisasi, jar yang digunakan untuk fermentasi, kemudian beker gelas yang akan kita gunakan untuk menimbang starter, dan teko ukur yang telah kita sterilisasi basah. Kita lakukan penimbangan starter. Di sini ada dua perlakuan, starter 3% dan starter 5%. Di sini kita timbang starter 3% dikali jumlah atau volume susu yang akan kita fermentasi. Di sini kita akan memfermentasi di masing-masing jar susu sebanyak kurang lebih 200 ml. Ini starter yang sudah ditimbang sesuai dengan konsentrasinya. Kemudian, tahap selanjutnya, kita akan membagi susu ke dalam masing-masing jar, di mana masing-masing mempunyai volume 200 ml. Nah, setelah selesai semuanya, kemudian kita akan memasukkan starter ke dalam masing-masing jar, sesuai dengan konsentrasinya. Ini adalah konsentrasi 3%. Kita ambil menggunakan spatula, kemudian kita tuangkan ke dalam jar. Nah, teman-teman, berikut ini adalah hasil inkubasi yogurt dengan fermentasi kurang lebih 6 jam. Yang pertama adalah perlakuan susu skim dengan konsentrasi 3%. Berikut hasilnya. Yang pertama, untuk kekentalan, di sini sudah menghasilkan kekentalan yang melebihi air atau cairan. Di sini kekentalannya mungkin +3.
Kemudian untuk aroma, sudah menghasilkan aroma khas yogurt. Dan rasa asam khas yogurt. Kemudian untuk perlakuan kedua, yogurt susu skim dengan konsentrasi 5% mempunyai kekentalan seperti yang kita lihat. Di sini kekentalannya lebih kental daripada konsentrasi 3%. Selanjutnya adalah yogurt full cream dengan konsentrasi 3%. Di sini, tekstur yogurt sudah bisa kita sendok atau menyerupai set yogurt. Memiliki kekentalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Yang terakhir adalah yogurt dengan susu full cream konsentrasi 5%. Di sini kekentalannya lebih kental dibandingkan dengan perlakuan lain. Yogurtnya dapat disendok, memiliki aroma dan cita rasa khas yogurt. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bahwa bahan baku atau jenis susu yang digunakan akan mempengaruhi terhadap produk yang dihasilkan. Dan juga konsentrasi yang digunakan, yaitu konsentrasi starter. Semakin tinggi konsentrasi starter, maka tekstur yang dihasilkan akan semakin kental.